Salam jumpa kembali, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan 1. Mengetahui jenis-jenis kerajinan bahan campuran. Yang kedua, mengetahui karakteristik kerajinan bahan campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan ini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang terakhir adalah lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Dalam pembuatan produk kerajinan dengan menggunakan satu jenis bahan terkadang banyak menemui kendala. Kendala yang biasa kita dapat seperti terbatasnya bahan baku, bentuk produk yang monoton, dan kurang terlihat modern. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa produk kerajinan sejenis ini yang biasa disebut orang bentuk klasik banyak juga peminatnya. Namun, sebagai pengrajin perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk pada produk kerajinan. Salah satunya adalah dengan menggunakan media campuran. Dan dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, atau bahan alam dengan bahan buatan. Yang keempat adalah, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang sedang dibuat. Dalam kerajinan berbasis media campuran, ada yang disebut dengan stilasi, yaitu menyederhanakan bentuk atau mengurangi atau menambah bentuk suatu produk. Prinsipnya, silahkan lihat slide berikut. Ada 5 prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan untuk kerajinan bahan campuran. Contohnya adalah sebagai berikut. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini merupakan kepala penari Bali, sementara di sebelah kanan itu hasil yang sudah dimodifikasi menggunakan penambahan bahan seperti kayu dan besi. Sementara itu, deformasi adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran dapat dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Berikut ini adalah contoh kerajinan berbasis bahan campuran dengan teknik deformasi atau mengubah bentuk secara permanen.
Demikian materi kita untuk hari ini. Silahkan buat ringkasan dari materi, kerjakan penugasan yang dibuat, kumpulkan melalui GC, dan ada tugas tambahan di GC, silahkan dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.